Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhusus jamaah Masjid Baitur Rahim dan juga jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang begitu banyak yang Allah berikan pada kita semuanya. Allah masih memberikan kita nikmat aman, nikmat afiah, nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, dan nikmat yang lain yang begitu banyak. Ya, kenapa dikatakan begitu banyak? Karena satu nikmat itu mengandung nikmat-nikmat yang lain yang bisa jadi tidak terhitung dan juga kita tidak bisa nilai, jamaah sekalian. Itu baru satu nikmat ya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur, dan perlu diketahui bahwasanya orang yang bersyukur itu adalah tidak banyak. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka ya sama seperti halnya di dalam suatu perlombaan, maka nggak semua orang jadi pemenang, tapi yang menang dan sukses itu adalah hanya segelintir orang saja, 1, 2, atau 3 orang saja, sedangkan yang lain adalah orang-orang yang kalah, jemaah sekalian. Seperti itu pula orang-orang yang bersyukur itu hanya sedikit, dan berarti menunjukkan yang paling banyak di antara hamba Allah adalah hamba yang kufur. Dan tentu saja konsekuensinya yang paling banyak di antara hamba Allah adalah mereka yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena ketidaksyukurannya. Baik jamaah sekalian, di antara bentuk kesyukuran kita pada Allah adalah kita terus meningkatkan kualitas dari ibadah kita. Jadi jangan sampai kita terus menerus ya, kita hanya melakukan ibadah secara kuantitas tapi kualitasnya tidak ada. Dan untuk kualitas dalam ibadah sholat kita adalah khusyuk, jamaah sekalian. Untuk bisa mengetahui atau untuk bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, perlunya kita mengetahui faedah-faedahnya. Karena kalau seseorang mengetahui faedahnya, maka dia akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Dia akan mendapatkannya kalau dia sulit. Kemudian dia akan berusaha untuk bisa mencarinya, mendapatkannya. Kemudian kalau dia sudah mendapatkannya, dia akan termotivasi terus untuk bisa mendapatkannya. Dan seperti itu pula jamaah sekalian, ketika dia sudah mengetahui khusyuk di dalam sholat itu memiliki faedah yang begitu banyak, maka dia insya Allah akan menjadi hamba yang benar-benar termotivasi untuk bisa selalu khusyuk dalam sholat. Baik, kita akan bahas sama sekalian secara langsung tentang faedah dari kekhusyuan di dalam sholat. Faedah yang pertama dari khusyuk dalam sholat adalah al-khusyu'u yaj'alus sholata mahbubatan yasiratan 'alal musalli. Jadi khusyuk di dalam sholat ya mas sekalian akan membuat sholat menjadi hal yang kita cintai, mudah dilakukan oleh orang yang sholat. Jadi akan menjadikan sholat adalah hal yang dicintai dan mudah bagi orang yang sholat. Orang yang sholatnya khusyuk jamaah sekalian, ini akan membuat sholat itu adalah hal yang dia suka. Mengerjakan sholat itu senang, ya, dan juga untuk melakukannya mudah. Ya, betapa banyak hamba Allah yang sudah seperti ini jamaah sekalian. Maka kita jangan sampai kalah dengan hamba-hamba Allah yang demikian. Ingat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ya mas sekalian, ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Artinya kalau ingin mewujudkan cita-cita kita di dunia dan di akhirat atau kedua-duanya, maka raihlah itu dengan cara bersabar dan tetap menegakkan sholat. Jadi jangan sampai gara-gara sibuk untuk meraih
meraih keinginan di kehidupan kita, kita malah meninggalkan sholat. Sabar sih memang, tapi ternyata banyak orang yang nggak sholat, lebih mengutamakan dunia. Ini tidak boleh, tetap terus sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan sesungguhnya sholat itu sungguh-sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya ulang, sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, siapa orang-orang yang khusyuk itu ya mas sekalian? Bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan ketemu Allah. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin mereka akan ketemu Allah. Ya, berarti kalau yakin ketemu Allah, jadi ada unsur pengharapan. Ada unsur pengharapan pahala, kebaikan, rahmat, ridho, dan juga ada unsur takutnya dia. Takut kalau dia menghadap Allah, disiksa dan dimurkai oleh Allah, ya, tabaraka wa ta'ala. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin mereka ketemu Allah, akan ketemu Allah, dan sesungguhnya mereka hanya kepada Allah akan kembali. Jadi itu adalah sifat dari orang yang khusyuk, yang mana sholat akan ringan bagi dia. Nah kalau dibalik jemaah sekalian, orang yang sholatnya tidak khusyuk itu akan menganggap sholat itu adalah perkara yang tidak ringan, perkara yang berat, sehingga dia malas untuk melakukan sholat jemaah sekalian. Ya, bahkan di momen atau di waktu yang sebenarnya orang lain itu ringan, tapi bagi dia bisa menjadi berat. Apalagi memang berat seperti bangun subuh. Wah, itu sangat berat, itu sulit untuk melakukannya. Itu adalah bagi hamba Allah yang tidak khusyuk jemaah sekalian dalam sholat. Yang sholat itu hanya memperhatikan kuantitasnya saja, ya, sekedar melakukannya saja. Ini adalah orang yang akan berat jemaah sekalian di dalam melakukan sholat. Nah makanya agar sholat ini adalah menjadi hal yang ringan dan kita sukai jemaah sekalian, sehingga kita suatu ketika kita mengalami kondisi yang galau, susah, dapat tekanan di dalam hidup kita, kita bisa sholat jemaah sekalian. Kita bisa melaksanakan sholat sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, di antara yang membuat kita jemaah sekalian sholat itu mudah, sholat itu kita sukai, itu adalah jemaah sekalian kita meyakini bahwasannya saat itu kita sedang mendekatkan diri kepada Zat yang selama ini banyak memberikan kita nikmat kebaikan, yang lain tidak. Nah kita dekat itu tujuannya supaya terus diberi nikmat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jemaah sekalian. Sama seperti halnya kalau di dunia ya sikapnya orang-orang yang menjilat. Jadi ingin mendapatkan ya manfaat dari orang yang dia jilat. Gitu maksudnya. Orang yang dia pamer kepadanya gitu ya. Dia akan terus mendekat memuji dia. Agar siapa? Orang yang dipuji dan dijilat itu adalah terus memberikan dia kebaikan dunia. Tapi itu adalah berkenaan dengan hal yang buruk jemaah sekalian. Tapi kalau berkenaan dengan masalah yang baik seperti salat itu seperti itu juga. Jadi harus hadirkan nikmat-nikmat Allah itu jemaah sekalian di dalam hidup kita. Sebab kita hidup ini tanpa bantuan dari Allah nggak bisa. Dari situlah untuk mendekatkan diri kepadanya itu kita menjadi suka. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, faedah khusyuk yang kedua, al khusyuk fi sholati yaj'aluha tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi khusyuk di dalam salat itu akan menjadikan salat ya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar jemaah sekalian. Dan ini adalah di antara tujuan pokok ya kita melaksanakan salat, sehingga perbuatan keji dan kemungkaran di muka bumi ini sirna jemaah sekalian. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Jadi intinya Allah berfirman, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bacakanlah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada kamu dan tegakkanlah sholat, karena sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang berfirman Allah, dan yang Allah firmankan pasti betul ya mas sekalian. Yang kalau orang itu sholat khusyuk itu akan membuat dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang berarti
Kalau kita lihat kenyataan, orang sholat, orang muslim ternyata masih banyak korupsi, curang, masih menzalimi orang lain, masih suka mengurangi timbangan dan takaran saat berjualan, masih durhaka sama orang tua, durhaka terhadap suami. Contohnya itu, berarti ada mungkar tuh. Ya, termasuk kalau pelajar masih nyontek saat ujian. Ya, mahasiswa juga masih plagiat dan sebagainya. Berarti menunjukkan jamaah sekalian, pasti sholatnya tidak khusyuk. Itu adalah orang yang hanya sholat sekedar melakukan kegiatan, sekedar terlaksana tapi tidak mengutamakan kekhusyuan di dalam sholat. Dan kita tidak menghendaki demikian jamaah sekalian. Jadi intinya di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi khususnya dan kepada kita secara umum untuk tilawah Al-Quran, untuk tilawah kitabullah. Dan di antara bentuk tilawah artinya apa? Membaca gitu ya. Di antara bentuk tilawah, ya makna tilawah kan Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Makna tilawah itu adalah pertama mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, membenarkan kabar-kabarnya, mentadaburi makna-maknanya, kemudian mempelajari atau membaca lafaz-lafaznya. Itu makna tilawah gitu ya. Ya, itu maknanya seperti itu. Jadi intinya tilawah itu ternyata tidak tilawah lisan saja, tidak hanya tilawah lafziyah, tilawah secara lafaz saja, tapi adalah tilawah secara amalan. Ya, kalau di situ ada berupa larangan ya kita jauhi sejauh-jauhnya. Kalau ada berupa perintah kita laksanakan semampunya. Kalau di situ ada petunjuk kita ambil itu sebagai pedoman hidup. Inilah yang layak dijadikan sebagai undang-undang dalam hidup kita. Kalau ada kabar, ya kita benarkan kabar itu, kita percaya 100%, nggak ada keraguan sedikit pun. Ya kalau ada yang berkenaan dengan masalah hal-hal yang perlu ditadaburi. Itu makna tilawah jamaah sekalian ya. Nah kalau memang ini makna tilawah, maka perlu diketahui bahwasanya tegaknya perkara-perkara agama seluruhnya ada pada tilawatul Quran. Ternyata ada pada tilawatul Quran. Sehingga makna firman Allah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, ini adalah perkara yang memang menjadi tujuan utama bagi kita jemaah sekalian. Itu yang keberapa? Yang kedua. Nah, kalau dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad jemaah sekalian, pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, ya, inna fulanan yusalli laila kullahu fa idza asbaha sariqa. Wahai Nabi, ada seorang fulan itu loh, kalau malam salat sunnah semalam suntuk, salat sunnahnya rajin semalam suntuk, tapi pagi-pagi dia mencuri. Gimana Nabi? Nih fenomena, pagi-pagi dia di kantor ngentit duit negara gitu ya, dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sayanhahu mataqul. Jadi apa yang kamu katakan bahwasanya dia sholat itu akan mencegah dia insya Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya sholat itu kalau dilakukan jamaah sekalian, lama-kelamaan orang tetap akan menjadi baik. Ya, orang kalau melakukan sholat dengan benar, itu lama-kelamaan dia akan menjadi baik. Jadi sholat itu ternyata nanti akan mendidik dia, yang akan menertibkan hidup dia, yang akan apa? Melatih dia agar bisa menjadi orang yang baik. Sebab dia pasti jemaah sekalian, orang yang melakukan perbuatan mungkar tapi dia rajin sholat, dia lama-kelamaan akan menganggap bahwasannya dia melakukan itu bukan karena menghalalkan, tapi karena memang mungkin nafsu saja. Tapi dengan izin Allah, ya, dia akan mendapatkan hidayah jemaah sekalian, sehingga dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah, kemudian meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya, kalau ada seorang hamba sholat, ya, sesuai dengan cara yang sempurna, dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, kekhusyuannya, kemudian mentadabburi maknanya, maka sholat tersebut akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya seperti itu jamaah sekalian. Baik. Yang berikutnya al-khusyu', faedah yang ketiga. Al-khusyu'ul kamil yajlibul buka'a min khasyatillahi ta'ala. Yaitu khusyuk yang sempurna akan melahirkan
ya, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan membuat seorang yang salat khusyuk itu menangis. Menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di Masjid Baitur Rahim dan juga dimanapun antum berada, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya kekhusyuan apabila dilakukan oleh seorang yang sholat dengan sempurna, itu akan menyebabkan dia nangis. Jadi akan membuat air matanya itu meleleh, ya, tidak terus dia dalam keadaan beku air matanya. Nah, apabila dia sudah seperti itu, jamaah sekalian, dia sudah menangis karena menghayati dan merenungkan maknanya, dikarenakan dia khusyuk, ya, maka ini akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Bayangin, nangis karena takut kepada Allah itu akan membuat dia, ya, masuk surga dan selamat dari neraka. Kita lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara ahadun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dhara'. Tidak masuk ke dalam neraka seseorang yang nangis karena takut kepada Allah sehingga ada air susu kembali lagi pada payudaranya. Ada nggak, Pak? Udah keluar dari payudara kembali. Nah, kan nggak mungkin kan? Seperti itu pula tidak mungkinnya masuk neraka orang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Dan tidak akan berkumpul debu di dalam fi sabilillah. Nah, antum Bapak Ibu sekalian, ke masjid itu jalan kena debu, itu debu, Pak. Debu di dalam fi sabilillah. Tidak akan berkumpul, termasuk debunya orang-orang yang jihad fisabilillah yang pasti kena debu. Nah, debu di dalam sabilillah, dalam ketaatan pada Allah itu tidak akan berkumpul jadi satu dengan asapnya neraka jahanam. Karena debu dengan asap itu sesuatu yang mirip. Nah, walaupun mirip tapi tidak akan bertemu. Artinya orang yang melaksanakan jihad fisabilillah dan juga melaksanakan ketaatan apapun, seperti berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, itu sabilillah jemaah sekalian. Untuk sholat Jumat, untuk thalabul ilmi, yang saat itu dia terkena debu, maka yang demikian itu akan insya Allah menjadi sebab dia terhindar dari neraka. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda jemaah sekalian, laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharain. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, ya, daripada dua tetesan dan dua bekas. Jadi ada dua bekas dan dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Dan ini adalah termasuk sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Apa saja itu? Yang pertama, qatratun min dumu'in min khasyatillah. Tetesan yang pertama jemaah sekalian ada tetesan berupa air mata karena takut kepada Allah. Dia bukan karena miskin, bukan karena permasalahan, bukan karena permasalahan rumah tangga, itu nggak dapat itu, Pak. Bukan karena kehilangan harta dunia, tidak. Tapi dia nangis itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqatratu damin tuharaku fi sabilillah. Yaitu tetesan darah yang dialirkan di dalam peperangan fi sabilillah. Jadi orang-orang yang jihad fi sabilillah. Ya, kemudian ya dia mati atau dia terluka, nggak harus mati. Dia terluka dalam fi sabilillah, itu adalah termasuk tetesan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah. Adapun dua bekas, dua jejak langkah yang dicintai oleh Allah adalah yang pertama adalah jejak langkah di dalam fi sabilillah. Jihad lagi, Pak. Masya Allah, jihad fi sabilillah itu adalah perkara yang hebat. Wa atharun fi faridatin min faraidillah. Dan jejak langkah karena melaksanakan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, itu adalah dua tetesan dan dua jejak langkah yang paling dicintai oleh Allah. Apa contoh jejak langkah melaksanakan kewajiban dari kewajiban Allah? Ya, contohnya orang melangkah untuk berangkat sholat berjamaah, sholat Jumat, untuk thalabul ilmi,
atau untuk hal-hal yang lain ya mas sekalian, itu adalah di dalam melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali jamaah sekalian ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang nangis, orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari neraka. Kalau dalam riwayat yang lain, nggak cuman dia terjaga dari neraka dan masuk surga, sebelum masuk surga dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang saat itu tidak naungan melainkan naungan arsy Allah. Nah, diantaranya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah, adalah seseorang yang ingat kepada Allah di waktu sendiri. Ingat kepada siksa Allah, ingat kepada dosa-dosa dia, ingat kepada surga, ingat kepada murka Allah, ingat kepada nikmat Allah yang begitu banyak pada dia, namun ternyata dia termasuk orang yang masih lalai gitu ya. Dan ingatnya itu di waktu sendirian, lalu air matanya berlinang. Itulah yang bisa mendapatkan naungan dari naungan arsy-Nya Allah. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya mas sekalian, yang disyariatkan di dalam nangis yang mendapatkan faedah di atas itu adalah hendaknya yang membuat seseorang nangis seperti itu adalah pertama karena ingat dosa, memikirkan dosa atau jumlah dosa-dosanya, atau memikirkan kelalaian dia. Waduh, lalainya lebih banyak dibandingkan nikmat yang Allah berikan pada dia. Atau karena takut kepada siksa Allah, atau takut tidak diterima amalannya pak. Daripada kita nangis di sono, lebih baik kita nangis di sini pak. Takut amalan kita nggak diterima sama sekali. Dikarenakan ya kenapa amalan kita nggak diterima, bisa jadi ya tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya. Kan kita nggak tahu tuh pak, nggak tahu pak ya. Kita hanya bisa berusaha, namun yang menentukan diterima Allah. Atau takut kematian sebelum kita bersiap-siap, sehingga kita menangis. Oh, itu yang bagus. Atau jamaah sekalian, nangis dikarenakan menghormati dan mengagungkan Allah. Atau takut karena fitnah, takut dia jadi tersesat pak. Fitnah begitu banyak, fitnah perempuan, fitnah harta, sehingga dia takut tersesat pak. Nah, ini boleh pak. Atau dia takut tidak bisa tetap di atas agama Allah, takut murtad, takut melenceng dari as-siratul mustaqim, ya. Atau dia nangis dikarenakan dia merendahkan diri karena Allah dalam doa, ya bisa seperti itu. Atau takut karena berharap ridho Allah dan surga, serta rindu untuk bertemu dengan Allah, seperti itu pak. Ya Allah, orang udah seperti itu pak, dia udah nggak mau hidup sebenarnya, cuman karena dilarang aja untuk bunuh diri, dia nggak mau bunuh diri gitu ya. Dan takut yang paling utama, paling besar, paling hebat, paling agung adalah karena takut pada Allah di waktu sendiri. Kalau ada orang nangis baca Al-Quran dan itu di waktu rame pak, itu nggak masuk di sini pak, nggak masuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Walaupun itu tidak mengapa, tapi untuk dapat keutamaan ini tidak. Ya, adapun yang itu keutamaannya yang lain jamaah sekalian. Ya seperti itu. Jadi itulah takut. Nah, antar nangis ya memang mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan itu. Kemudian yang keempat, faedah khusyuk yang keempat jamaah sekalian agar kita bisa semangat. Jadi intinya ya setelah belajar ini kita harus berusaha khusyuk. Ya. Berusaha menjadi orang yang khusyuk. Yang keempat, al-khusyuk fi sholati ya'ti sholata ma'naha al-haqiqi. Jadi khusyuk di dalam salat itu akan memberikan salat makna dan juga arti yang sesungguhnya. Jadi kita juga jadi bisa tahu pak. Jadi bisa tahu arti salat yang sesungguhnya. Ya, yaitu menghadap kepada Allah, menghadirkan hati dan jasad di hadapan Allah serta mendekatkan diri padanya. Itu adalah makna salat secara hakiki. Tapi kalau orang salatnya tidak khusyuk, ya udah kosong pak hatinya. Nggak ada menghadirkan hati pak. Ya susah itu menghadirkan hati gitu ya. Menghadirkan bahwasannya dia sedang menghadap Allah,
menghayati bacaan-bacaan sholat. Ya, dan juga tidak dianggap sebagai taqarrub ilallah. Wallahu a'lam. Ngeri Pak. Cuman gerakan doang, capeknya saja. Namun ternyata nggak mendapatkan arti yang sesungguhnya dari sholat itu. Kemudian jemaah sekalian, faedah yang kelima dari kekhusyuan, al-khusyu' fi sholati yuhawwinul wuqufa 'alal 'abdi yaumil qiyamah. Ternyata jemaah sekalian, khusyuk di dalam sholat itu akan membuat seorang hamba merasa ringan saat dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi orang di hari kiamat itu ada alam hasyar jemaah sekalian. Ada alam hasyar, yaitu berkumpulnya seluruh hamba di hadapan Allah. Ya, kapan-kapan kita bahas perjalanan setelah kematian, Pak ya. Ya, itu fasenya banyak sekali. Ada fase disebut hasyar. Kita akan berkumpul dengan semua makhluk Allah di padang mahsyar. Saat itu kita akan berkumpul dalam kondisi kita tidak berbusana, tidak memakai alas kaki, tidak sunat lagi, Pak. Kemudian dalam keadaan haus, kelaparan, kemudian ketakutan dan kelelahan mencekam. Kelelahan dan juga rasa ya mencekam gitu ya di dalam diri kita. Dan saat itu ya Mas sekalian, kondisi manusia di saat alam mahsyar itu, di padang mahsyar itu dia tempatnya sempit. Ya, tempat dia di hari mahsyar itu adalah tempat dua telapak kaki dia. Ya, tempat dua telapak kaki dia. Jadi untuk tiduran nggak bisa di hari kiamat. Tiduran tuh nggak bisa ya Mas sekalian. Ya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk senderan, untuk selonjoran nggak ada, Pak. Tapi kita akan berdiri terus. Nah, bagi orang jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di dunia itu sudah ringan sholatnya karena khusyuk, maka saat itu insya Allah dia berdiri di hari kiamat juga insya Allah akan ringan. Karena bagi hamba Allah yang beriman jemaah sekalian, itu hari mahsyar itu akan diringankan lamanya. Jadi hanya sebatas satu kali sholatan saja. Hanya sebatas satu kali sholatan saja, setelah itu ya selesai. Ya, seperti itu. Nah, adapun orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak saleh gitu ya, maka hari kiamat itu akan dibuat lama, yaitu selama 500.000 tahun. Mohon maaf, kok saya dilupakan. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasan, 50.000 tahun. Nah, lama banget, Pak. Jadi memang safar di hari kiamat tuh jauh lebih lama dibandingkan umur kita. Nah, untuk meringankannya gimana jemaah sekalian? Ya udah ringankan langkah kaki kita untuk sholat dan juga khusyuk. Ya, seperti itu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang hamba berada di hadapan Allah itu ada dua kondisi, ada dua posisi. Jadi ada dua kondisi di mana hamba itu berada di hadapan Allah. Yang pertama adalah posisi saat dia sedang berada di hadapan Allah saat sholat, di dalam sholat. Yang kedua adalah posisi berdiri di hadapan Allah saat dia bertemu dengan Allah di hari kiamat. Siapa saja yang bisa menetapi haknya posisi yang pertama, maksudnya bisa melakukan sholat dengan baik, benar dan juga khusyuk, maka akan jamaah sekalian akan diringankan bagi dia saat dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Barang siapa yang meremehkan jamaah sekalian posisi itu, dia tidak khusyuk, santai, kadang berat sholat, maka juga akan berat bagi dia saat dia mengalami kondisi di hari kiamat. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, ngeri ya kalau kita termasuk orang yang berat. Ya, makanya untuk bisa ringan ya kita beratkan dulu, nggak apa-apa di dunia. Karena memang dunia itu tempatnya payah. Dunia adalah tempatnya payah, Pak. Ya, untuk istirahat kita nanti di sono saja. Ya, nggak apa-apa habis melakukan kegiatan ini, kegiatan yang lain. Akhirnya ajal juga menjemput kita. Ya, karena udah tua. Kelelahan tua gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Memang dunia tempatnya payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan umat manusia di dalam kondisi payah, berat. Payah dan juga berat ya Mas kalian. Jadi agar bisa ringan ketika itu, ya sekarang kita beratkan nggak apa-apa. Karena beratnya dunia itu masih ada waktu jedanya. Kok ngantuk saya? Bisa gitu.
Nggak bisa ngantuk ini juga saya. Kena angin. Ya baik, kita teruskan. Al khusyu' fi sholati yuqarribul 'abda min Allah. Ini penting. Khusyuk saat sholat bisa mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi hamba itu nggak jauh dari Allah. Dan seorang hamba bisa merasakan kenikmatan saat dia bermunajat kepada Allah. Apa arti munajat, Pak? Munajat itu bicara rahasia. Bicara pelan-pelan dengan Allah. Bahasa kita adalah berbisik-bisik kepada Allah. Jadi saat dia berbisik-bisik dengan Allah secara rahasia, maka saat itu dia akan merasa nikmat, Pak. Karena kenikmatan itu akan mengikuti rasa cinta. Akan semakin besar rasa kenikmatan tersebut, kenikmatan berada di hadapan Allah, ya, dengan kuatnya cinta. Semakin kuat cinta, berarti semakin kuat juga rasa nikmat. Kemudian kalau rasa cinta melemah kepada Allah, maka jamaah sekalian, rasa cintanya ya atau kenikmatannya itu juga akan berkurang. Ya, seperti itu. Jadi intinya semakin pengharapan seorang hamba terhadap yang dicintai itu semakin kuat, maka kenikmatannya juga akan semakin sempurna. Seperti itu jamaah sekalian. Kemudian al-khusyu' al-kamil yazdadu bihil iman wa yulayyinul qalba wa yurithu zuhda fid dunya wal iqbal 'alal akhirah. Jadi jemaah sekalian, khusyuk yang sempurna itu akan bisa menambah iman, Pak. Nambah iman jemaah sekalian. Kemudian bisa melunakkan hati, Pak. Hati kita yang sudah keras itu jadi lunak. Kemudian bisa menyebabkan kita memiliki sikap zuhud. Jadi sikap zuhud, tidak rakus terhadap dunia, cukup dengan dunia yang mungkin dia dapatkan tidak banyak gitu ya. Kemudian apalagi jamaah sekalian, ya dengan adanya yang disebut zuhud itu, dia seandainya ingin mendapatkan harta maka dia akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Dan kalau dia sudah mengetahui apa yang dia lakukan adalah haram dalam keadaan belum tahu sebelumnya, maka dia akan meninggalkannya jamaah sekalian. Nah itulah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau sudah dia bertambah iman ya mas, hatinya lunak, tentu saja dia semakin termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dia akan semakin menghadap ke akhirat dan hatinya itu akan termotivasi untuk mencintai kebaikan. Ya, sehingga sholatnya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar seperti tadi ya. Kemudian yang kedelapan jamaah sekalian, al-khusyu' fi sholati yuzilul hamma 'anil qalbi wa yusharihus sadru. Ya, khusyuk di dalam sholat itu akan menghilangkan rasa sedih, rasa duka, kemudian rasa susah di hati seorang hamba dan akan melapangkan dadanya, Pak. Jadi selama ini kita kalau mengalami susah jamaah sekalian karena apapun itu, ya karena apapun itu harus tahu bahwasanya dada kita itu jadi sempit, ya dada kita jadi sempit. Nah agar kita bisa hilang semua, maka harus kita berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat jamaah sekalian. Agar kita soalnya mengalami hidup ini nggak, ya Allah Nabi aja kadang sedih, Pak. Dakwah nggak diterima tuh kadang sedih. Bahkan Allah sampai bilang la'allaka bakhi'un nafsak. Barangkali saja kamu akan membinasakan dirimu, bunuh diri wahai Muhammad karena mereka tidak beriman. Ya, itu adalah perkara yang manusiawi. Nah, untuk bisa menghilangi duka di dalam hati kita, rasa sedih, susah gitu ya, gelisah gitu ya, nggak tenang hidup, maka sholatlah dengan khusyuk agar Allah bisa memberikan kepada kita semua itu. Kemudian jemaah sekalian, di antara faedah dari kekhusyukan, khusyuk dalam sholat bisa menambah cintanya seorang muslim kepada sholat. Ya, bisa menambah cintanya seorang muslim pada sholat sehingga sholat bisa menjadi perkara yang paling dia sukai di hatinya. Kemudian di antara faedah kekhusyukan jemaah sekalian, itu bisa membukakan pintu-pintu ilmu, membukakan pintu-pintu ilmu kepada seorang hamba dan mengambil manfaat dari firman Allah. Betapa tidak jemaah sekalian, Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ya,
liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Al-Qur'an ini adalah kitab, ya, kitab yang telah kami turunkan, yang kitabun anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepada kamu agar mereka mentadabburinya, makna-makna dari Al-Qur'an itu. Jadi agar mereka mentadabburi makna-makna dari Al-Qur'an. Jadi tujuan ditadabburi jemaah sekalian, itu akan bisa membuka pintu ilmu. Seorang ulama ketika dia membaca Al-Qur'an di dalam sholat dan itu dibaca dengan khusyuk, ya, itu akan membuat dia jemaah sekalian itu benar-benar bisa terbuka ilmu di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu-ilmu yang mendetail tersembunyi itu bisa dia buka kalau dia mentadabburinya. Kalau nggak mentadabburinya sulit jemaah sekalian, ya, sulit untuk bisa mendapatkannya. Nggak khusyuk, ya gimana dapat? Dia hanya tahu bacaan sholat itu secara lahiriah saja, namun tidak mengetahui kandungan maknanya. Apalagi makna yang tersirat, makna yang implisit gitu ya, yang tidak tertulis di situ tapi mengandung di situ, Pak. Ya, ternyata di dalamnya terdapat dalalat dan kandungan yang banyak. Dan itu hanya bisa didapat bagi orang yang sholatnya khusyuk, jamaah sekalian. Kemudian, ya, di antara faedah dari khusyuk di dalam sholat bisa membuka pintu-pintu doa bagi hamba, sehingga hamba bisa berdoa pada Allah, merendahkan diri padanya. Dan setiap kali dia ingin khusyuk, maka jamaah sekalian, setiap kali bertambah khusyuknya, maka pengabulan doa tersebut itu akan semakin terbuka lebar, ya. Pengabulan doa itu akan semakin terbuka lebar bagi dia. Ya, seperti itu ya Mas, sekalian, banyak sekali ya faedah dari kekhusyuan. Khusyuk dalam salat juga menjadikan salat sebagai syifa, ya, penyembuh dari semua penyakit yang ada. Ya, contohnya kalau ada orang jamaah sekalian, ya, mengalami sakit, itu dengan dia salat khusyuk, insya Allah itu akan menjadi penyembuh, obat bagi dia dari segala macam penyakit. Ya, seperti itu. Dan ya cukup, secara rasa cukup untuk faidah tentang masalah kekhusyuan. Ya, faidah masalah kekhusyuan. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang ya Mas sekalian dengan sebab-sebab meraih kekhusyuan. Nah, setelah tahu faedahnya dan keutamaan khusyuk, kita harus tahu ya Mas sekalian. Oke, saya sudah tahu khusyuk itu, dan saya belum tahu caranya khusyuk gimana. Nah, harus bahas ini Pak, sebab-sebab kekhusyuan. Karena khusyuk itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Nah, sebelum diusahakan harus tahu dulu nih apa yang harus saya lakukan. Itu yang disebut sebab-sebab. Nah, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang barangkali kita akan bahas hal ini. Barangkali jamaah sekalian ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jadi setelah ini kita harus termotivasi untuk sholat khusyuk. Saya sholat ini, jadi setiap saya sholat ya Mas sekalian, setiap kita sholat baik wajib maupun sunnah, saya sedang di hadapan Allah. Saya akan merendahkan diri padanya dalam setiap gerakan saya. Saya berusaha untuk bisa menghadirkan hati di dalam setiap bacaan saya. Saya akan berusaha untuk memerangi setan dan juga hawa nafsu saya. Kalau setan membawa pergi hati saya akan perangi, saya akan kembali pada sholat. Karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan yang mau bertanya. Monggo Pak Doni dulu. Kita mengetahui bahwa sholat merupakan ibadah kepada Allah, ya, Pak. Harus ditujukan hanya kepada Allah. Kemudian setelah belajar faedah-faedah ini, bolehkah kita sholat dengan salah satu tujuannya mendapat faedah itu, misalnya tadi menyembuhkan penyakit gitu Ustaz. Jadi saya mau sholat agar penyakit saya sembuh. Apakah itu menyelewengkan niat sholat ya, baik. kita? Ini pertanyaan bagus ya Mas sekalian. Setelah kita mengetahui faedah dari kekhusyuan, yang diantaranya kalau orang sholat bisa khusyuk, maka sholat itu akan menjadi penyembuh dengan izin Allah dari segala macam penyakit. Ya. Nah, boleh nggak saya kalau sholat itu niatnya seperti itu, gitu ya? Niatnya ingin bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh saya. Jawabannya adalah
Niat seperti itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan ibadah, tidak membatalkan pahala juga, Pak. Tapi hanya mengurangi saja. Maka kalau kita ingin sempurna, ya sholat saja khusyuk, tumakninah, nanti insya Allah faedah duniawi akan didapat sendiri. Jadi faedah duniawi tadi seperti sembuh, kegalauan akan hilang, itu insya Allah akan sembuh dan hilang. Nah seandainya diniatkan, tetap ada niatnya, ada itu sedikit, ya nggak apa-apa, boleh. Itu tidak membatalkan pahala dari sholat dan juga tidak membatalkan sholat. Dan itu bukan suatu bentuk penyelewengan. Karena banyak ibadah-ibadah yang ternyata Allah kaitkan setelahnya itu akan ada manfaat dan maslahat. Boleh nggak masalah. Seperti ada sholat, seperti ada orang membaca istighfar. Istighfar itu kalau kita rutinkan itu akan bisa membuat kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Setiap kesempitan itu akan diberikan jalan keluar dan keluasan oleh Allah. Dan kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terus kemudian kita baca istighfar agar dosa saya diampuni, agar Allah ridho sama saya, dan agar saya dilimpahkan rezeki oleh Allah. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Sekali niat itu adalah niat yang tidak sampai menghancurkan amalan. Seperti riya gitu, bukan. Tapi niat ini adalah niat yang hanya mengurangi saja. Maka kalau ingin sempurna sebenarnya nggak usah niat itu. Nanti insya Allah ikut sendiri. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau seandainya ada sedikit saja. Tapi yang diutamakan adalah ridho Allah, rahmat Allah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, siapa lagi? Tadi disampaikan faedah dalam urusan sholat itu salah satunya sholat akan jauhkan mencegah keji dan mungkar ya. Iya. Hubungan dengan tilawah tadi gimana? Tilawah, baca Quran, baca sholat. Oh, hubungan dengan tilawah. Karena makna tilawah itu luas ya mas kalian. Jadi hubungan dengan tilawah karena makna tilawah itu sendiri adalah luas, yaitu diantara makna tilawah adalah melaksanakan perintah-perintahnya Al-Quran. Ya, melaksanakan perintah-perintahnya Al-Quran. Kemudian menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Ya, kemudian mengambil petunjuk dengan petunjuknya, atau mengambil petunjuk kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk. Kemudian membenarkan kabar-kabarnya dan mentadaburi maknanya. Jadi intinya itu makna tilawah secara luas. Jadi tidak hanya tilawah secara umum. Dan kalau orang benar-benar tilawah secara sesungguhnya dan dia khusyuk, insya Allah dia akan tahu, oh Allah memerintahkan, ya sudah saya laksanakan. Oh Allah melarang saya, ya sudah saya jauhi, gitu saja. Seperti itu ya mas kalian. Itu ada kaitannya ya. Jadi karena orang yang melakukan tilawah dengan benar, ya, berarti dengan benar khususnya adalah dengan khusyuk dan tadabbur, itu insya Allah berarti dia sudah sudah melakukan sholat dengan khusyuk dan dia akan mendapatkan faedahnya, yaitu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, memperbaiki bacaan sholat atau melatih kekhusyuan? Ya dua-duanya bisa bersamaan. Karena ketika kita melakukan, ya, melatih kekhusyuan, kita juga dalam satu masa gitu, atau dalam satu momen gitu ya, kita bisa melakukannya. Misalnya kajian bab khusyuk hari ini, kajian tahsinnya besok, terus gitu. Jadi tidak kita tinggalkan salah satunya karena sedang melatih yang lain, tidak. Dua-duanya kita bisa lakukan semuanya, jamaah sekalian. Ya seperti itu. Ya mungkin dalam satu waktu sini nggak mungkin kita lagi kajian tahsin gini sekalian, lagi kajian khusyuk gini kita ada kajian tahsin, nggak mungkin. Tapi artinya bisa bersamaan gitu. Ya tetap bisa. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian di rumah ada orang yang dipanggil ustadz misalnya untuk bisa mentahsin bacaan sak rumah gitu, sekeluarga, itu nggak masalah. Sambil kita mengaji bab masalah kekhusyuan seperti ini. Jadi demikian. Jadi kalau memang dikatakan, seandainya ditanya, tapi mana yang diduluin, maka kita katakan yang didahulukan adalah memperbaiki bacaan tentunya. Jadi kalau memang ya sudah memaksa apa yang diduluin dulu, ya sudah berarti memperbaiki bacaan. Karena jemaah sekalian,
dengan memperbaiki bacaan, khususnya bacaan utama yaitu Al-Fatihah, termasuk juga bacaan tasyahud di dalam sholat, itu akan membuat kita sholatnya pertama sah dulu. Ya, tapi lagi mempelajari sahnya sholat, kita juga tidak lalai untuk bisa mempelajari khusyuknya sholat. Ya, jangan sampai kita udah lama ngaji babnya sholat, udah praktek sholat, namun babnya kekhusyukan nggak tahu sama sekali. Ya, khusyuk itu gimana? Ya, gimana caranya khusyuk, sebabnya itu apa dan sebagainya, kita tidak tahu. Ini tidak benar lah, tidak baik ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian salah satu faedah dari sholat adalah menghilangkan sedih. Di satu sisi jika khusyuk bisa sampai membuat orang menangis, apakah bisa dijelaskan kembali? Ya, sedih itu kan beda dengan terkadang beda dengan nangis, terkadang juga sama. Jadi sedih itu pengertiannya adalah sedih karena duniawi, karena dia kehilangan dunia, karena dia mungkin habis ya contohnya adalah bermasalah di dalam masalah dunia. Nah, nangis ini nggak harus karena sedih, karena nangis ini bisa jadi dia gembira hatinya, nggak ada kekurangan dalam dunia, tapi dia nangis itu dikarenakan dia takut kepada Allah dengan sebab-sebab yang tadi itu. Dia belum tentu memiliki keselamatan di akhirat. Dan dia membayangkan kalau seandainya dia termasuk orang yang dimurka dan dimasukin neraka oleh Allah, seperti di dalam Al-Quran yang dibaca. Nah, dan lain-lain. Jadi tidak harus yang disebut nangis itu pasti sedih, belum tentu. Ya, seperti itu. Namun orang-orang yang bersedih biasanya juga nangis, tapi belum tentu juga nangis. Kalau sedih biasanya sekali lagi adalah berkaitan dengan dunia, kehilangan duniawi, ya, mungkin dicaci maki orang, ditinggalin orang, itu kan duniawi semua. Nah, kalau nangisnya orang yang khusyuk itu bukan karena sedih. Sekali lagi seperti itu. Taib, gitu saja. Ada lagi Pak, silakan. Mana yang lebih afdol, memperbanyak rakaat sholat atau memperpanjang bacaan sholat untuk mencegah, untuk apa, supaya khusyuk gitu. Jadi mana yang lebih utama, memperbanyak rakaat sholat atau nggak banyak-banyak tapi diutamakan khusyuknya? Buktinya untuk ditambahkan khusyuknya gitu, atau diperpanjang bacaannya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati tulul qunut. Jadi salat yang paling utama adalah yang panjang kunutnya, panjang berdirinya. Berdirinya itu lama karena memang bacaannya panjang. Ya, seperti itu. Dan karena yang dibaca panjang, ya dikarenakan itu tadi jamaah sekalian. Dikarenakan dia mentadabburi maknanya. Sekali lagi dikarenakan dia mentadabburi maknanya sehingga dia senang untuk membaca bacaan yang panjang. Senang itu ya. Jadi dan itu adalah kebiasaan para salafus saleh dulu. Mereka lebih mengutamakan panjangnya salat dibandingkan banyaknya rakaat. Saya ulang ya, lebih baik mereka lebih mengutamakan panjangnya bacaan dibandingkan banyaknya rakaat. Bahkan ada sahabat Nabi yang mulia sampai wafat dia melakukan salat malam itu 1 rakaat saja. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau melakukan salat 1 rakaat saja. Mulai dari habis isya sampai dengan sebelum subuh. Ya. Dia sholat ngapain ya? Ya dia baca Al-Quran mulai dari awal Al-Quran sampai habis. Ya dia baca terus itu jamaah sekalian. Itu kalau kita baca bagi orang lancar itu, bagi orang lancar banget itu 8 jam saja jamaah. 8 jam. Lama juga Pak ya. Lama Pak. Jadi kan bacaannya gitu 8 jam. Habis itu menjelang subuh tidur dulu. Pas subuh bangun. Itu orang salaf, generasi salaf biasa seperti itu. Atau ada yang nggak seperti Utsman, tapi mereka menghatamkan beberapa hari. Tapi Al-Quran itu dibaca berurutan sampai kapan? Itu sampai hatam. Ya, dibaca setiap hari Al-Quran. Ya, yang paling utama sekali lagi adalah panjangnya bacaan. Atau dia mengutamakan kekhusyuan dibandingkan banyaknya rakaat tapi nggak ada khusyuk. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau orang bacaan sholatnya pendek-pendek suratnya, tapi dia khusyuk,
sehingga dia rakaatnya banyak, itu juga utama, nggak masalah. Jadi demikian. Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Silakan. Jadi ini ada. Pertanyaan pribadi. Tapi misalkan kalau kita lagi sholat, kita menangis mendengarkan lantunan suara Al-Quran gitu. Tapi bukan karena kita tahu artinya, tapi karena menghayati aja suaranya bagus, musik. Walaupun kita nggak tahu artinya itu. Atau kita sedang sholat tapi mengingat dosa-dosa juga. Iya. Itu gimana kalau kita sholat nangis karena bacaannya enak, merdu, sound system masjidnya juga bagus gitu. Lagunya juga ya indah, dari imam yang diminati gitu. Tapi dia nggak ngerti artinya. Tapi dari situ akan memotivasi dia ingat dosa, ingat keagungan Allah. Allah bisa menyiksa dia kapan aja. Ya mungkin hanya sebagian dari ayat-ayat yang dia tahu. Ada al-jannah, surga. Ada an-nar, neraka. Surga dan neraka disebut, dimikir gitu. Ya lumayan 1-2 kata dia tahu gitu ya. Ya bisa masuk bagian dari khusyuk juga. Walaupun dia tidak menghayati makna bacaan itu, tapi dia mendalami sehingga dia bisa nangis, takut. Dan dia masuk itu. Masuk dalam golongan orang yang nangis karena takut pada Allah. Jadi masuk ya. Tapi untuk kualitas khusyuknya, ya dia nilainya masih kurang. Karena ternyata dia nangisnya bukan karena tahu kandungannya, tapi hanya tahu sedikit dari kandungannya. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi memang harus benar-benar belajar bahasa Arab Ustaz. Oh iya pasti harus lah. Belajar bahasa Arab. Ya setiap hari paling enggak kita belajar terjemahan aja Pak. Terjemahan itu kita ini. Nanti lama-kelamaan antum insya Allah tahu sendiri. Ya, ternyata alam taro itu maknanya apakah kamu tidak melihat. Ya gitu Pak. Anallah, sesungguhnya Allah. Yang lamu tuh mengetahui. Kalau boleh, kalau bisa antum selain antum baca terjemahan per ayat, juga terjemahan per kata. Karena ada Al-Quran terjemahan per kata. Itu kita baca Pak. Paling nggak ada kita rutinin baca itu. Mananya gini. Belajar tuh. Nanti lama-lama antum hafal sendiri. Allah hafalkan. Yang penting ada niat mempersungguh Pak. Sekarang sudah banyak dicetak Quran seperti itu. Ya, sehingga ketika kita baca itu di hayat tahu maknanya. Qul ya ayyuhal kafir. Allah sedang memerintahkan nabinya khususnya untuk bisa mengatakan bahwasanya, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya Allah, ciri-ciri Allah, sifat-sifat Allah yang kalian tanyakan itu adalah dia itu satu. Dia itu esa, tidak berbilang. Esa di dalam zatnya tidak ada sekutu, tidak ada bandingan, dan juga tidak ada setaranya. Jadi demikian. Di dalam nama-nama, sifat-sifatnya dan sebagainya. Jadi kita hayati begitu Pak. Ya, lumayan kita belajar bahasa Arab, nggak apa-apa. Kan nggak, justru sangat baik kita belajar bahasa Arab. Walaupun tidak harus menguasai, tapi seandainya menguasai, lebih baik. Gitu Pak. Dimulai ya Bapak Ibu sekalian, termasuk kita baca ya arti dari bacaan zikir pagi dan zikir pagi, zikir sholat, zikir sholat gitu ya. Seperti bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kemudian sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Itu dibaca. Kalau nggak tahu artinya lihat buku doa dan wirid gitu ya. Seperti punyanya Ustaz Yazid dan lainnya. Ya, jadi demikian. Ya harus belajar, sediain waktu pokoknya deh. Sedikit aja kita curi waktu. Jadi waktu itu yang harus kita atur, ya. Waktu yang harus kita atur. Allah alam. Ya kita mungkin nggak punya Al-Quran, tapi ada kok sekarang. Itu bisa di download semua Pak. Itu semua ada di HP semua. Ya saya pernah download itu Al-Quran terjemahan per kata, plus juga per ayat. Bisa Pak kalau antum mau itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Silakan Pak. Bagaimana kalau kita lebih sulit khusyuk ketika sholat berjamaah? Kenapa? Lebih bisa khusyuk kalau sholat sendiri. Alasannya apa? Sholat berjamaah nggak khusyuk? Mungkin terutama yang tidak dikeraskan bacaannya gitu ya. Kita belum selesai atau udah ruku gitu. Dan kita lagi baca sholat kemudian imamnya sudah melanjutkan gerakan berikutnya gitu.
Baik. Jadi kalau kita nggak khusyuk dalam salat berjamaah, khusyuknya kalau lagi salat sendirian, pertama ya harus dilatih supaya salat berjamaah. Karena laki-laki nggak boleh beralasan saya nggak khusyuk kalau salat berjamaah, tapi kalau salat wajib sendirian di rumah saya khusyuk, ini tidak boleh jadi alasan. Sekali lagi itu nggak boleh Pak ya. Ya seperti itu. Kalau dia sudah khusyuknya di rumah itu udah bagus. Dengan adanya dia perbanyak justru salat sunnah di rumah, bukan salat wajib. Satu. Nah, sebagaimana dia kalau bisa khusyuk di rumah, begitu juga insya Allah dia bisa khusyuk di masjid. Dengan upaya-upaya diantaranya adalah belajar. Ingat nih adalah rumah Allah yang seharusnya saya lebih khusyuk. Rumah Allah itu lebih mulia. Ya, rumah Allah itu bisa lebih mendekatkan diri saya kepada Allah. Nah gitu ya. Adapun faktor-faktor mungkin rame gitu, imam cepat, itu bisa kita tanggulangi, kita upayakan dengan cara kita ingetin imam jangan cepet-cepet. Tolong Pak Imam jangan cepet-cepet Pak. Wah nggak terima ya sudah ngomong lewat DKM. Tolong Pak, ini saran kami sebagai jamaah untuk bisa diberitahu kepada imam, imam jangan cepet-cepet. Ya, apapun yang cepat yang dimaksud itu apa? Ya silakan diomongin. Semua ada solusi Pak, insya Allah. Kemudian kalau Bapak bilang saya sebelum selesai imam tapi sudah. Tapi tadi Bapak katakan sholat yang dikeraskan bacaannya Pak ya? Saya sebelum tidak dikeraskan. Oh tidak dikeraskan. Oh tidak dikeraskan bacaannya itu membuat kita tidak khusyuk karena imam terlalu cepat. Ya sudah itu bisa kita ingetin imamnya Pak. Itu solusi. Misalnya imamnya apa namanya pengurusnya Pak Doni harus bisa menyampaikan aspirasi dari dari jamaah. Tujuannya agar ibadahnya jamaah itu di masjid benar-benar bisa lebih baik dan sempurna. Karena untuk bisa meraih kekhusyuan itu kita nggak bisa bacanya cepat-cepat, nggak bisa. Nah ini harus dikasih tahu. Jadi aspirasinya itu harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan itu adalah DKM yang terbaik. Jadi tidak hanya sekedar dia mengadakan ibadah, tapi juga memperbaiki dan menyempurnakan ibadah jamaahnya. Bahkan dia menjadi perantara jamaahnya itu benar-benar bisa sempurna ibadahnya. Sempurna ibadahnya dari sisi ya ada pengajian. Dari sisi adanya kajian tahsin dan juga kajian-kajian yang lain. Ya seperti itu. Demikian Pak. Jadi bisa diusahakan, upayakan. Nah, bisa juga diupayakan dia datang ke masjid yang lain yang tenang. Bacanya pelan. Jadi kalau kita baca putus per ayat surat Al-Fatihah nggak ketinggalan. Itu yang kita cari Pak. Wah terlalu jauh, ya bisa sih memang saya naik motor. Karena memang Allah berikan kita motor buat itu jalan. Ya seperti itu. Atau kalau terlalu jauh maka ya sudah. Caranya solusi laporkan kepada DKM. Dan DKM harus menyampaikan aspirasi dari jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini contoh. Ada lagi Pak? Cukup? Bismillah. Kalau sholat sunnah tadi lebih baik di rumah Ustaz ya. Tapi seringkali kalau sholat apa qobliyah kita sholat di rumah, kemudian imam sudah takbiratul ihram, itu lebih afdal dia melaksanakan sholat sunnah di rumah atau di masjid? Baik, sholat sunnah intinya lebih bagus di rumah. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sholat qobliyah dan ba'diyahnya itu di rumah Pak. Beliau itu hanya sholat wajib. Kalau ke masjid itu kalau sholat wajib aja. Ya, sangat jarang dijumpai atau tidak banyak gitu ya. Tidak banyak dijumpai dari Nabi melakukan sholat sunnah di masjid. Nah, kalau kayak gitu kita rutinkan juga Pak. Jadi kisah dari Aisyah itu, beliau kalau sholat qobliyah di rumah, habis itu ke masjid. Setelah sholat wajib di masjid, beliau pulang lagi, sholat lagi. Seperti itu Pak. Namun kalau dilihat, ternyata rumah kita jauh. Kalau kita sholat qobliyah khususnya di rumah untuk mendapatkan lipatan ya, yang lebih besar, ternyata kita malah tertinggal rakaatnya atau tertinggal takbiratul ihramnya. Maka yang lebih baik justru untuk sholat sunnah qobliyah di masjid aja. Nanti untuk sholat sunnah ba'diyah baru di rumah. Karena para sahabat Nabi
itu setelah azan, setelah azan berkumandang, mereka biasa itu rebutan tiang-tiang di masjid. Dan itu pasti diketahui Nabi di samping rumah Nabi kok. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sholat sunnah di masjid itu adalah hal yang disyariatkan juga, terkhusus bagi kita yang khawatir kalau mengutamakan sholat di rumah, sholat sunnah di rumah itu justru nanti ketinggalan, nggak dapat amin juga dengan imam. Kurang tepat itu. Berarti dia mengutamakan sholat sunnah dibandingkan sholat yang wajib, walaupun dia tetap melaksanakannya juga. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pas kalau memang mepet waktunya antara azan dan qomat itu hanya diberi waktu 2 rakaat saja. Habis itu iqamah, maka ya sudah, sholatlah qobliyah di masjid. Setelah itu barulah ba'diyahnya di rumah. Namun kalau panjang Pak, ada sebagian masjid itu antara azan dan iqamah itu panjang. Contohnya pas sholat subuh gitu ya. Nah ya sudah, berarti sebaiknya di rumah saja. Jadi demikian. Nggak apa-apa jamaah sekalian, kita tidak diketahui sebagai orang yang rajin sholat sunnah, nggak masalah. Ini habis pulang tuh sholat, habis sholat pulang terus, habis sholat pulang terus, nggak pernah sholat sunnah tuh. Biarin, nggak apa-apa jamaah sekalian. Karena dalam kondisi seperti itu, ya justru kita insya Allah pahalanya besar. Karena demi Allah, sholat di rumah tuh lebih enak, karena lebih tenang. Ya bukan berarti di masjid nggak tenang, di masjid tenang, lebih tenang dari sisi kita terhindar dari pamer. Kalau sama keluarga mau pamer, enggak kan? Nah, gitu. Kalau misalkan sholat sunnah di rumah, tapi karena anak-anak masih kecil-kecil kan kadang nangis, gitu. Terus yang tadinya rapi berantakan gitu kan? Rapi, berantakan, kadang rumah sama anak-anak kecil gitu. Iya. Jadi kurang khusyuk gitu. Sholat sunnahnya kurang khusyuk di rumah karena kondisi anak-anak berantakan. Gitu, itu cuman permainan hati aja. Kalau antum rumahnya sholat dan gak sholat berantakan, ya sudah, nggak apa-apa, lakukan aja sholat di situ. Ya namanya punya anak kecil, wajar. Berantakan, ada nangis, ya itulah perlunya belajar kekhusyuan, gitu ya. Permasalahan itu sama seperti permasalahan yang tadi Pak, kebalikan dari antum. Kalau sholat di masjid justru kita kurang tenang, di rumah tenang, kebalikan. Nah, ini tidak jadi alasan bagi kita sebenarnya. Ya bukan berarti nggak boleh sholat sunnah di masjid, silakan aja. Sebenarnya bagi orang yang, kalau saya udah di rumah tuh malas ketemu anak, istri, pengennya bercanda aja. Apalagi ada ngeliat HP, saya kalau udah di rumah niatnya pernah. Mungkin ada yang berkata, pernah niatnya sholat di rumah, tapi ketika di rumah ya Allah malas. Kadang datang tamu atau sering datang tamu, nggak sholat sunnah, habis itu mau qadha juga nggak mau, udah akhirnya telat, ketinggalan. Udahlah saya sholat di masjid aja, ya udah nggak apa-apa. Bagi orang seperti dia, justru lebih baik di masjid aja. Tapi secara umum adalah bagusnya di rumah. Ya harus niat aja Pak. Walaupun di rumah ternyata ada ngelihat bantal, ngelihat tempat tidur, pengennya tidur aja, ya sudah nggak apa-apa. Tetap berjihad untuk bisa, dan lama-kelamaan bisa kok Pak, serius itu bisa. Semua hanya butuh pembiasaan saja. Demikian. Nah, jadi masuk ke tadi, biarin anak-anak ramai di rumah, justru memberkahi rumah itu. Jadi mendatangkan keberkahan di rumah itu dengan sholat sunnah di rumah. Karena khairan, kebaikan yang Allah akan datangkan kepada orang yang melakukan sholat di rumah adalah diantaranya rumah tangga kita jadi langgeng insya Allah. Termasuk anak-anak kita mudah diatur, nurut, ya. Keberkahan apapun itu nanti akan datang itu kalau kita rajin sholat sunnah di rumah. Jadi bagian kebaikan itu kita bagi juga ke rumah, jangan masjid mulu gitu. Jadi seperti itu. Seandainya belum bisa lebih khusyuk di rumah, ya latih terus. Sehingga nanti kita sholat di mana aja, di masjid khusyuk, di rumah pun khusyuk. Seperti itu Pak. Gitu ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira jarak sholat sunnah tuh ada waktunya. Kadang-kadang kita habis sholat wajib masjid terus pulang, ketemu sama warga. Baik, jarak sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah wajib dengan sholat sunnah ba'diyah ada jarak nggak? Jauhnya nggak ada jarak Pak. Dipisahin dengan kegiatan apapun nggak apa-apa.
aduh ngantuk saya, pulang 12:30 ya zuhur, tapi ngantuk saya. Tar aja dah ba'diyahnya di rumah, habis saya tidur sebentar dulu ya. Tidur siang dulu setengah jam, habis setengah jam wudu, sholat sunnah kok ba'diyah boleh, atau ketemu teman ngobrol dulu lama bermenit-menit bahkan sampai 1 jam, pulang ke rumah sholat sunnah boleh, nggak apa-apa. Karena sholat sunnah ba'diyah itu tidak harus dilakukan secara langsung di rumah, nggak harus. Makan dulu juga boleh, Kalau ketemu istri di rumah berhubungan dulu boleh, habis itu mandi janabat, habis itu sholat sunnah ba'diyah, nggak masalah. Apa yang menghalangi? Nggak masalah. Yang penting kita melakukan saja. Bahkan diselingi dengan sholat wajib berikutnya juga nggak apa-apa. Nabi pernah sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah zuhur. Beliau pengen melakukan di rumah, namun ternyata pas habis sholat zuhur ada tamu, utusan dari kaum-kaum yang masuk Islam. Ya, Nabi melayani dengan baik, hormati tamu-tamu utusan tersebut, ajarkan Islam. Karena umumnya mereka masuk Islam itu, ajarkan Islam. Dan nanti mereka biasanya kepala-kepala suku itu, tokoh-tokoh suku itu. Ya nanti ketika mereka pulang itu mengajak kaumnya untuk masuk Islam juga. Ya ternyata itu tadi penghormatan kepada pemimpin itu ternyata ada di kalangan bangsa Arab. Sebab bangsa Arab itu, suku-suku Arab, kalau pemimpinnya itu sudah masuk Islam, bawahannya masuk Islam semua. Kayaknya mirip suku-suku yang ada di Papua deh. Ya itu suku-suku itu kayak suku-suku Asmat, suku lain. Kalau ada di antara suku itu pemimpinnya udah masuk Islam, yang lain ngikut aja gitu ya. Mirip seperti itu. Nah, suatu ketika Nabi ngelayanin sampai memanjang waktunya, ngobrol terus antara habis zuhur sampai asar. Datang waktu asar, adzan asar, ya sudah Nabi sholat asar. Setelah sholat asar beliau pulang. Habis sholat asar ada sholat sunnah nggak Pak? Namun ternyata Nabi pulang sholat sunnah habis asar di rumah. Nah ternyata ditanya atau diketahui oleh sahabat, ditanya oleh istri Nabi gitu ya, kalau nggak salah namanya Ummu Salamah, ini sholat sunnah apa Nabi? Ya, sholat sunnah di rumah. Jadi ceritanya begini, saya tadi mau sholat sunnah ba'diyah di rumah, ternyata ada tamu gitu ya, ada tamu, ternyata itu memanjang sampai asar. Ya, sampai asar saya belum sempat sholat ba'diyah zuhur. Kemudian datang waktu asar, saya sholat asar, dan sholat sunnah yang tadi saya lakukan 2 rakaat itu adalah sholat sunnah ba'diyah. Jadi semua tergantung niat, nggak apa-apa. Kalau antum niatnya itu adalah setelah dipisah dengan macam-macam itu, niatnya sholat sunnah ba'diyah, ya dapat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada jedanya Pak, sholat sunnah itu ada jedanya. Nanti kita kapan-kapan bahas. Yaitu sholat sunnah wudu. Orang habis wudu harus segera melakukan sholat sunnah kalau dia ingin mendapatkan keutamaan sholat sunnah wudu. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Jadi habis sholat sunnah wudu, habis wudu dia ngobrol lama 5 menit. Setelah 5 menit dia sholat sunnah wudu, masuk masjid diniati sholat sunnah tahiyatul masjid plus wudunya nggak sah. Karena sholat sunnah wudu itu harus dilakukan segera. Nah, adapun sholat sunnah tahiyatul masjid kapan aja gitu, nggak ada kaitan dengan wudu gitu ya. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Insyaallah kajian kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang, apabila ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan tambahan faedah dan manfaat bagi anak khususnya dan juga bagi jamaah sekalian di sini. Dan jangan lupa kita usahakan untuk bisa khusyuk dan memberitahu pada keluarga kita tentang khusyuk yang benar. Ya paling enggak ya kasih tahu aja rekamannya gitu ya, agar benar-benar bisa sholat dengan khusyuk, karena itu adalah ya tujuan utama kita melaksanakan sholat, yaitu untuk bisa menghadirkan khusyuk di dalam sholat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.